Di Indonesia ini ada dokter gadungan itu ditangkap, ada polisi palsu ditangkap, ustadz palsu bebas, penceramah palsu, tidak ada pasalnya. Apapun yang bertopeng agama, yang dia tidak memiliki kualifikasi agama, dia bebas kemana saja. Pemirsa An-Najah Center Pondok Pesantren Sidogiri, alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, yakni kedatangan seorang aktivis Aswaja atau aktivis akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga ketepatan sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, juga merangkap jabatan sebagai Ketua Aswaja Center PWNU Jawa Timur. Keseharian beliau adalah sebagai pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Ulum yang tepatnya di Suramadu, Labang, Bangkalan, Madura. Nah, sebelum kita membahas pembahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini, kita sapa dulu narasumber kita, yakni Kiai Haji Ma'ruf Khozin dari Bangkalan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Kiai pada malam hari ini? Alhamdulillah sehat dan selalu bisa bertabarruk. Alhamdulillah, baik. Semoga tetap dalam keadaan sehat ya ini. Amin, amin. Baik pemirsa An-Najah Center Pondok Pesantren Sidogiri, pada malam hari ini kita akan membahas tema yang bertajuk minimnya kepakaran Islam di media sosial. Nah, dari sedikit penjelasan tentang tema yang akan kita bahas, dari media atau website terkenal Hotsuite dan We Are Social menjelaskan bahwasanya sekitar 190 juta penduduk Indonesia menggunakan media sosial. Dengan jumlah yang sangat banyak ini menandakan bahwa media sosial adalah sesuatu yang sangat penting untuk masyarakat Indonesia, baik digunakan untuk komunikasi, edukasi maupun hiburan. Nah, tak sedikit pula dari mereka yang menggunakan media sosial untuk belajar ilmu, terutama dalam ilmu agama. Tapi, mirisnya, realita mengatakan bahwa kebanyakan orang-orang yang menguasai media sosial adalah mereka yang bermasalah dalam beberapa keilmuannya, terutama dalam segi akidah. Jadi, bagaimana kita sebagai penikmat media sosial agar tidak terjerumus sangat dalam dari kesesatan mereka, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana caranya? Maka dari itu, mari kita bahas tema kita pada malam hari ini bersama narasumber kita hanya di media An-Najah Pondok Pesantren Sidogiri. Baik, Kiai, kita akan masuk pada pembahasan kita di malam hari ini, yakni dari pertanyaan pertama, Yai. Dari maraknya pengguna media sosial di Indonesia, kira-kira apa langkah yang harus kita lakukan untuk memilih dan memfilter antara yang non-ahlu sunnah dengan yang ahlu sunnah, ya, untuk para masyarakat yang awam? Baik, saya awali dengan sebuah perbandingan, Ustaz. Ada sebuah televisi menayangkan reality show. Saat itu menghadirkan seorang dokter yang aktivis dunia maya juga. Dokter ini bilang bahwa info kesehatan di internet dan media sosial 60% itu bukan dari dokter, 60% itu hoax. Misalnya ya, kalau ada orang stroke lalu disuruh tusuk di bagian jari, setelah di cross check ke medis itu bukan. Ya. Artinya apa? Ini yang soal informasi di dalam ilmu kesehatan saja itu ternyata lebih banyak, lebih dominan yang di luar informasi resmi kesehatan, apalagi agama. Kenapa saya bilang begitu? Karena begini, di Indonesia ini ada dokter gadungan itu ditangkap, ada polisi palsu ditangkap, ustadz palsu bebas, penceramah palsu, tidak ada pasalnya. Apapun yang bertopeng agama, yang dia tidak memiliki kualifikasi agama, dia bebas kemana saja. Saya tidak tahu ini apa karena ustadz itu tidak ada kriterianya.
Kalau ustadz misalnya harus lulusan alumni pesantren kan jelas. Sehingga yang bukan lulusan pesantren bisa dianggap bukan ustadz. Nah sekarang ini mereka yang tidak jelas saja mudah. Hanya bermodal surban, ada yang memanggil sudah jadi tanpa proses seperti di Pondok Sidogiri, pesantren yang lain dan seterusnya. Nah, maka begitu kita masuk ke media sosial, orang akan terkesima dengan mungkin foto orangnya yang macam agamis, ya, tanpa mengetahui latar belakang. Makanya kita dulu di dalam kitab-kitab tarikh kita, Imam Az-Zahabi, Imam Ibnu Hajar, itu ketika memunculkan sosok ulama pasti mencari ilmunya di mana, belajarnya kepada siapa, baru jelas tingkat keilmuannya. Nah, sementara hari ini kita dengan media sosial tidak jelas itu. Ada yang menggembor-gemborkan lulusan Madinah, lulusan Ummul Qura, tapi ternyata secara akidah tidak sama dengan kita. Maka cara mengidentifikasi pertama adalah sumber rujukan. Kalau menyebut syekh seperti Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, ini rambu pertama bukan golongan kita. Ya, itu istilahnya syekh. Kalau di kalangan kita imam. Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, Imam Romli, itu mendeteksi referensi sumber rujukan ulama. Yang paling gampang. Kalau ke isi konten orang awam mungkin sulit. Ya, jadi ke kontennya sulit karena mereka orang awam kok. Ya, jadi yang pertama di situ. Kemudian yang kedua, ketika mentakhrij hadis, kalau tidak ada gelar Al-Hafidh, kalau ulama kita di bidang hadis Al-Hafidh semua, Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Hafidh An-Nawawi, Al-Hafidh As-Sakhawi, Al-Hafidh As-Suyuti, jelas itu dari kita. Tapi kalau mereka di bidang hadis, rujukannya antara Syekh Albani, kemudian Syekh Arnaud, ya, intinya kembali kalau bahasa Syekh itu bahasa mereka. Bahasa mereka yang ini bukan ulama panutan kami dalam sistem madhab. Ini sudah keluar dari pakem madhab, tapi sebenarnya mereka membuat madhab baru sendiri. Kemudian cara yang ketiga, coba klarifikasi ke ustadz kita. Jadi misalnya Anda ngaji di madrasah, Anda ngaji di pesantren, pengguna medsos itu punya ustadz di kampung. Kalau ada pernyataan yang mudah membid'ahkan dan mudah menyalahkan, cross check ke ustadz kita. Ustadz, ini ada link, ini ada pernyataan begini, benar apa tidak? Insya Allah guru kita setidaknya pengetahuan agamanya lebih luas, lebih tahu daripada orang yang belum belajar ilmu agama. Sebab dari 280 juta, sementara yang muslim itu kan sekitar 250. 250 Ustadz, yang mondok jadi santri cuma 4 juta. Hanya 4 juta. Teramat sangat kecil. Makanya begitu seperti pesantren Sidogiri mengirim tugas, guru-guru tugas, luar biasa rahmat bagi kaum muslimin. Mereka menjadi tahu tentang ilmu agama tanpa mereka ke pesantren, tetapi pesantren Sidogiri yang kemudian datang ke basis-basis umat Islam untuk mempelajari ilmu agama. Lebih jauh dari itu, Kiai, mungkin berarti sekarang termasuk penting kalau kita mendeklarasikan kita lulusan apa, kemudian kita pernah belajar di mana, untuk mempermudah mereka menelusuri jejak kita. Kira-kira pentingkah? Betul, sangat penting, dan itu selalu ditekankan oleh Gus Baha. Dokter yang lulusan dokter gigi, dia menulis di depan rumahnya praktek dokter gigi. Kemudian orang yang ahli di bidang hukum lalu membuat konsultan hukum, dia tulis di depan rumahnya. Tetapi kita memang dari dulu di pesantren, kita ini kan diajari tawadhu. Bagi kita itu masih risih. Kalau kita
pernah khatam Fathul Wahab, pernah khatam di Bahthul Masail kan, sudah sangat akrab dengan Mughnil Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, kemudian Syarwani, dan yang mau mengklaim kan masih risih bagi kita. Tetapi ketika mempertimbangkan madorot, orang yang tidak pernah nyantri, lalu di media sosialnya dia dipoles seolah ahli agama, ini lebih bahaya daripada keberadaan kita tidak mengaku. Maka paling tidak di akun media sosial itu sebut lulusan pesantrennya. Jadi misalnya panjenengan lulusan Pondok Sidogiri, yang lain lulusan Pondok Saran, Pondok Lirboyo, Pondok Buduran, Pondok Ploso. Itu minimal. Kalau kemudian andaikan memang aktivis di Bahthul Masail, tidak apa-apa di akun medsos kemudian ditulis aktivis Bahthul Masail misalnya, sehingga akan meminimalisir kesalahan orang ketika bertanya kepada orang yang memang sama sekali tidak memiliki keahlian. Baik, memasuki pertanyaan yang kedua, Kiai. Ini realita juga, diakui atau tidak bahwasanya media sosial lebih dikuasai oleh non-ahlu sunnah daripada yang ahlu sunnah. Bahkan ketika kita mencari suatu penjelasan, biasanya yang dihaturkan terlebih dahulu yang non-ahlu sunnah. Nanti yang ahlu sunnah belakangan. Bahkan nggak ada, Kiai. Nah, itu kira-kira sepengamatan Kiai penyebabnya apa? Dan juga apa yang harus kita lakukan mengenai keadaan seperti ini? Pertama, mereka itu punya tim dakwah. Kiai kita tidak menyediakan tim dakwah. Saya ada teman aktivis Aswaja. Dulu di Aswaja Center itu ada 3 yang muda. Ada Ustadz Idrus, saya, sama Ustadz Faris. Cuma saya yang paling muda memang saat itu. Ustadz Faris ini pernah melakukan ibadah haji. Beliau ini kebetulan rombongan bersama dengan salah satu perusahaan besar. Tidak perlu saya sebut. Perusahaan ini mengaku bahwa beberapa ustadz Wahabi itu, mereka ini punya tim dakwah, yang tim dakwahnya ini menyediakan mobil studio mini. Studio mini ini ketika berjalan kemanapun ustadz itu ngaji, selalu siap dengan syutingan, dengan editornya, dengan yang bagian ngupload, dengan kualitas video yang bagus, yang semua komponennya itu sekitar 40 juta. Sementara kita belum sejauh itu. Ada sih sebagian ya, seperti Buya Yahya itu sudah lengkap. Ada Ustadz Somad juga, Ustadz Idrus sudah lebih bagus lah daripada yang lainnya. Tapi mereka itu memang ada satu kekuatan ya, satu kekuatan di balik layar yang selalu bergerak. Jadi paling tidak misalnya karena di sini juga memiliki hubungan baik dengan beberapa tokoh yang saya sebut, misalnya mungkin ketika Buya Yahya datang ke Jawa Timur, bagaimana mengelola manajemen dakwah itu. Sebab bagaimanapun hari ini tidak cukup ngaji, tapi ada manajemen dakwahnya. Siapa yang menjadi tim dakwahnya, bagaimana cara mengolahnya. Dan kalau di luar kelompok kita, itu mereka sudah pakai begitu semua, sudah tidak risih mereka itu punya tim dakwah. Jadi sekali lagi tinggal kita ini bukan ketinggalan, bukan. Ya cuma biasa yang namanya lakon itu kan datang belakangan. Namanya Vijay itu tidak langsung di depan, Vijay itu belakangan. Ya, jadi tidak ada kata terlambat bagi kita, tidak ada kecolongan. Begitu kita yang begitu kita yang ikut berperan, alhamdulillah selalu menang. Uniknya ini Ustadz, uniknya itu di lingkungan kita masih ada ya
tanpa manajemen dakwah, tapi membuat kalang kabut kalangan mereka. Yakni munculnya Gus Baha. Gus Baha tidak punya medsos, tidak punya tim dakwah, tetapi tiba-tiba menggebrak. Ya. Nah, kan sebenarnya kalau panjenengan hadir ke Bahthul Masail, sebenarnya aset-aset orang alim itu kan banyak di kita di Bahthul Masail. Yang memutuskan hukum sambil merem-merem itu banyak. Cuma kan beliau-beliau ini ndak dikemas, ndak di-branding, ndak dimunculkan. Jadi pada intinya sekali lagi memang perlu pengelolaan ini. Perlu pengelolaan, terus santrinya diajari nyuting, diajari ngedit, diajari hal-hal yang kira-kira bagi orang lain pun juga, oh ternyata dari kalangan pesantren juga sangat-sangat mumpuni dan seterusnya. Baik Kiai, mungkin sudah masuk yang terakhir, tahap kita yang terakhir, yaitu pesan-pesan Kiai untuk pemirsa An-Najah Center, Pondok Pesantren Sidogiri, terutama generasi kita, apa kedepannya yang harus kita lakukan, terutama dalam segi menguasai media sosial? Baik, jadi medsos itu ibaratnya pasar yang besar ya. Jadi namanya pasar besar, ada yang jualan baju, ada yang jualan kebutuhan harian, ada yang jualan ular pun juga ada di namanya pasar luas. Nah, medsos itu ketika kita masyarakat umum datang, itu ibarat sedang memasuki sebuah pasar yang sangat besar. Aliran menyimpang ada di situ. Aliran kepercayaan membuat konten. Aliran apapun ada di sana. Maka bagi kita yang menggunakan medsos dan tidak pernah mengenyam pendidikan di pesantren, pertama yang perlu kita ketahui, siapa sebenarnya dalam agama yang kita jadikan panutan itu. Pertama, alumni pesantren, alumni pesantren, dan alhamdulillah namanya alumni pesantren itu pasti tidak bermasalah di negerinya sendiri. Pasti itu yang bermasalah, yang membuat, yang mengkafirkan negaranya, yang mengkafirkan sesama muslim, itu rata-rata bukan dari lulusan pesantren. Dan hari ini kita pun juga mudah, misalnya begitu mendengar atau ada medsosnya Ustadz siapa, tinggal dilacak di Google. Ustadz ini begitu diklik, biasanya ketahuan, oh ini Ustadz lulusan Pondok Sidogiri, lulusan alumni Pondok Syekhona Khalil misalnya, berarti aman. Jadi ibarat kembali ke tema awal tadi, kalau ada informasi kesehatan yang datangnya bukan dari dokter, kita tawakuf dulu, kita tidak langsung menerima secara bulat-bulat, tetapi dikonfirmasi dulu. Demikian halnya dengan permasalahan ilmu fikih. Ketika kemudian kita janggal, ini kok tidak seperti biasanya, maka jangan ditelan mentah-mentah, tanyakan dulu ke beberapa media sosial. Kalau di Sidogiri kan ada An-Najah Sidogiri, tinggal diklik, kemudian di situ akan muncul juga. Atau juga ketika mencari di media sosial, misalnya tentang hukum tahlilan, jangan hanya cuma hukum tahlilan, lalu diklik. Pasti yang keluar lebih dulu mereka. Maka caranya hukum tahlilan misalnya NU online, maka nanti yang keluar adalah NU online. Atau hukum tahlilan menurut Ustadz Idrus Romli, maka yang akan keluar adalah yang sepaham dengan Ustadz Idrus Romli, Buya Yahya, Ustadz Somad. Intinya ketika mencari kata kunci, jangan sekedar hukum, tapi sebutkan juga dalam keyword itu yang menjadi panutan kita. Ya, jadi misalnya Pondok Sidogiri, Pondok Lirboyo, nanti webnya itu akan sekaligus muncul sehingga kemudian kita tidak ragu. Jadi keyword di bagian belakang itu sangat menentukan. Sama seperti kita, kalau kita kan mencarinya bukan Indonesia, tapi kalau saya mencari jawaban hukum kan Arab.
Sama ketika saya mencari misalnya hukum berkaitan dengan inseminasi manusia. Itu yang keluar sama. Mufti-mufti yang tidak jelas itu. Maka harus saya jelas, saya tulis tentang hukum berkaitan dengan cloning manusia. Saya ketik belakang Al-Azhar. Begitu Al-Azhar, ini yang keluar ulama-ulama yang afiliasinya ke Al-Azhar yang manhajnya sama dengan kita. Maka sekali lagi, ini juga berlaku ketika kita mencari dalam bahasa Arab. Demikian halnya dalam bahasa Google Bahasa Indonesia, di bagian akhir sangat penting untuk menfilter di luar golongan dan kelompok kita. Baik, pemirsa An-Najah Center Pondok Pesantren Sidogiri, mungkin dengan selesainya penjelasan pesan-pesan beliau, maka selesai pula kesempatan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan menjadi ilmu yang manfaat barokah bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, amin. Baik, akhir segmen kita, saya selaku host Ahmad Iqbal Saifullah pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.